Baik ikhwan sekalian, alhamdulillah kembali kita akan lanjutkan pembacaan kitab tafsir dari kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala alaih. Sekarang kita sudah masuk pada tafsir surah Al-Qari'ah ya, wahiyya makiyah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Qari'ah. Ya, Al-Qari'ah ini diartikan sebagai hari kiamat. Mal Qari'ah, tahukah kalian apakah itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kalian apakah hari kiamat itu? Yauma, pada hari itu, yakunun nas, manusia itu seperti kalfaroshi, seperti al-faroshi al-mabsus, ya. Seperti kalfaroshil mabsus. Nanti kita akan jelaskan itu kalfaroshil mabsus itu apa. Kemudian watakunul jibalu, dan gunung-gunung seperti kal-ihnil manfush, ya, kal-ihnil manfush. Fa'amma, dan adapun mansakulat mawazinuh, yang berat timbangan amal kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka berada di kehidupan yang radiyah, yang menyenangkan, yang diridhoi. Wa amma, dan adapun man khaffat mawazinuhu, yang ringan timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kalian apakah itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, adalah api yang sangat panas menyala-nyala. Al-Qariyah, Al-Qariyah, berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di sini, Al-Qariyah adalah min asma'i yaumil qiyamah. Min asma'i, dari nama-nama yaumil qiyamah, nama-nama hari kiamat. Summiyat bidzalika, dinamakan dengan Al-Qariyah, dengan hal itu, li'annaha, karena disebabkan taqra'un nas, ya. Jadi Al-Qariyah itu artinya terkejut. Taqra'un nas, karena hari kiamat terjadi itu sangat mengejutkan, mengagetkan manusia, ya. Manusia terkejut kaget. Watus ijuhum, ya, watus ijuhum, dan mereka takut, ya, mereka menjadi takut, membuat mereka takut, ngerih. Watus ijuhum, takut, ngerih. Biahwaliha, terkait dengan kengerian, kedahsyatan hari kiamat tersebut, ya. Jadi itu. Jadi disebut dengan Al-Qariyah karena sumiyat bizalika li'annaha taqarnas, membuat manusia terkejut, kaget, wa tuz'ijuhum, takut, biawaliha, terkait dengan kengerian, kedahsyatan ketika terjadi hari kiamat itu. Walihada, oleh karena itu, azuma amruha, ini perkara yang besar sekali. Wa fakhmuhu, ya, dan perkaranya. Biqaulihi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qariyah, hari kiamat. Mal Qariyah, ditanyakan lagi, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qariyah, tahukah kalian apakah itu hari kiamat? Biasanya kalau kita mengulang-ulang pertanyaan, tahukah kamu ini? Apakah kamu tahu tentang ini? Dan tahukah kamu apakah ini? Itu menunjukkan bahwa azuma amruha, besarnya perkara hal tersebut. Ini bukan perkara yang main-main. Bayangkan di sini ikhwan sekalian, Allah ulang sebanyak 3 kali pertanyaannya. Al-Qariyah, hari kiamat. Mal Qariyah, tahukah kalian apakah itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qariyah, diulang lagi. Tahukah kamu apakah itu hari kiamat? Baru setelah itu Allah jelaskan. Setelah ditanya berulang 3 kali, yauma yakunun nas, Allah jelaskan, ketahuilah pada hari itu manusia akan menjadi min syiddatil faza, ya, karena mereka sangat terkejut, ya, wal haul, sangat ngerih, ya, syiddatil faza, terkejut dengan apa? Tiupan sangkakala malaikat Israfil begitu meniup, alam semesta hancur lebur, ya, bintang, planet, bumi, matahari, tata surya, bulan saling bertabrakan, hancurlah alam semesta ini. Wal haul, dan kengerian, ketakutan yang terjadi pada hari kiamat itu. Apa? Yauma yakunu nas, maka ketika hal itu terjadi, kal farashil mabsus, manusia kal farashil mabsus. Apa itu? Kal jaradil muntashir, seperti anai-anai yang berterbangan. Perhatikan anai-anai itu. Alladzi yamuju ba'duhu fi ba'din. Anai-anai itu dia saling bertabrakan antara satu dengan yang lainnya. Wal farash, dan farash itu adalah, ya, kal farash, di atas. Apa maksudnya? Hiya al hayawanat, dia adalah salah satu makhluk, ya, dari ciptaan Allah,
allati takunu fil lail, yang biasanya hidup di malam hari. Takunu fil lail, hidup di malam hari. Yamuju ba'duha bi ba'din, saling bertabrakan. Yamuju itu gelombang ya. Yamuj itu kan gelombang, tapi di sini yamuju saling bertabrakan, ba'duha ba'din, antara satu dengan yang lainnya. La tadri, mereka tidak tahu lagi aina tuwajjih, aina tuwajjih, kemana arah mereka. Ya, Masya Allah, tidak tahu orang mengarah kemana, tidak tahu. Perhatikan ketika terjadi gempa itu biasa. Terjadi gempa, kita diguncang, lari berhamburan kita dari rumah keluar, meninggalkan harta benda. Bahkan terkadang ada orang tidak sadar diri, ya, keluar, bahkan ada yang sampai tidak sempat menggunakan pakaian, dia meninggalkan hartanya, kendaraannya, semua yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, begitu diguncang dengan gempa yang sedikit saja, manusia lari, la tardi aina tawajjih, tidak tahu mau mengarah kemana ini. Masya Allah, ini baru terjadi gempa di dunia ini, bagaimana dengan kedahsyatan hari kiamat, na'udzubillah min zalik. Faiza auqadalah nar, perhatikan itu ketika aneh-aneh itu, faiza auqadalah nar, ketika malam hari kita nyalakan api seperti lentera dahulu ya, pelita, tahafatat alaiha, biasanya kan anak itu tahafatat alaiha, akan mengurumuni apa tadi, lentera tadi, lampu tadi itu yang kita nyalakan itu. Kenapa ini anak-anak seperti itu menyelimuti? Lidha'fi idrakiha, karena memang mereka ini lemah sekali pemahamannya ya. Lidha'fi idrakiha. Kita ulangi. La tadri aina tuwajjih, tidak tahu kemana mereka mengarah. Faiza auqadalah nar, ketika api itu biasa dinyalakan, biasanya seperti di lentera dahulu kita masa-masa kecil. Tahafatat itu biasanya anak-anak itu akan mengerumuni lampu tersebut. Ya, tahafatat ilaiha, menyerumun dari lampu tersebut, lidha'fi idrakiha, karena memang lemahnya pengetahuan mereka. Fahada, inilah ikhwan sekalian, halun nas, keadaan manusia, ahlul ukul, wahai orang-orang yang berakal. Begitulah keadaan kita ketika terjadi hari kiamat. Hilang akal, terputus sudah, orang tidak punya kesadaran ya. Yaumalayan wa yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Pada saat itu seorang anak lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya, ya. Seorang ibu, dia lari meninggalkan anaknya. Ya, dahulu yang sangat dia cintai, bayinya mungkin lari semua ketinggalan, hilang akalnya, ya. Bapak lari dari anaknya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa akhi wa sahibati wa bani, itu dijelaskan. Kita akan semua tafsirkan ayat tersebut. Wa ammal jibal, adapun gunung-gunung, nah tadi manusia, keadaan manusia seperti itu. Kemudian yang kedua, wa ammal jibal, keadaan gunung-gunung. Ya, asum, perhatikan gunung-gunung ini adalah berdiri kokoh. As-salabu, yang sangat kuat sekali. Ini yang menyeimbangi bumi. Jadi bumi ini kalau tanpa ada gunung, itu dia tidak punya keseimbangan. Jadi berdirinya gunung-gunung yang kokoh itu sebagai menyeimbangi bumi ini, agar dia punya keseimbangan, sebagai timbangan untuk bumi. Ya. Wa amal jibal, maka timbangan bumi itu as-sumu as-salab, yang berdiri dengan kokoh, fatakunu, maka pada hari itu ketika terjadi hari kiamat, kal ihnil manfush, seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Masya Allah. Perhatikan bulu itu kalau dia terhempas angin, maka dia akan terbang berterbangan ya. Kasufil manfushi, ya, kasufil manfush, seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Alladzi baqiya dha'ifan jiddan, maka kalau gunung itu dia seperti bulu yang dihampurkan, alladzi, yang baqiya, yang tersisa dari gunung itu adalah dha'ifan jiddan, sangat lemah sekali. Ya, tidak punya lagi kokoh, berdiri kokoh, kuat, tegak, menjulang tinggi, itu tidak ada lagi. Tatiru bihi adnarihi. Tatiru bihi adnarihi, maka tatiru, dia akan terbang, berterbangan. Bihi, dengannya, adnarihi, ditiup angin yang sangat kecil sekali. Perhatikan bulu itu, ditiup angin yang sangat kecil yang tidak terlalu keras, akan tatir, dia akan berterbangan, berhamburan, ya. Begitulah keadaan gunung-gunung. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa taral jibalu tahsabuha, kalian melihat, ya, seakan-akan kalian melihat. Ini ada dua penafsiran ya. Penafsiran yang pertama bahwa ini akan terjadi pada hari kiamat. Penafsiran yang kedua bahwa saat ini. Wa taral jibala, kita artikan penafsiran yang pertama. Wa taral jibala, kalian melihat gunung saat ini. Tahsabuha, gunung itu dia tahsabu.
tahsabuha jamida. Tahsabuha kalian menyangka ya. Wataral jibala kalian melihat gunung itu. Tahsabuha dan kalian menyangka gunung itu jamidah, dia tetap. Begitu kan, kita lihat gunung itu seakan-akan tetap. Padahal kata ayat ini wahia tamurru marras sahab. Padahal sesungguhnya gunung itu dia marras sahab, dia berjalan seperti bergeraknya as-sahab. Sahab itu adalah awan. Ya. Wahia tamurru, maka dia itu berjalan marras sahab, seperti berjalannya awan. Itu penafsiran yang pertama. Saat ini. Kalau kita gunakan penafsiran yang kedua, kita artikan gini. Wataral jibala, dan kalian akan melihat gunung-gunung itu pada hari kiamat. Tahsabuha, kalian menyangka gunung-gunung itu pada hari kiamat jamidan, dia tetap. Wahia tamru marashab, ketika hari kiamat terjadi maka gunung-gunung itu akan berjalan sebagaimana berjalannya awan. Ini ya ikhwan sekalian. Summa ba'da dzalika takunu haba'an mansura. Setelah gunung-gunung tadi dihempaskan, dihancurkan seperti bulu-bulu yang dihamparkan manusia, diterbangkan seperti anak-anak yang berterbangan. Summa ba'da dzalika, setelah kejadian itu semua, takunu haba'an mansura, maka jadilah semua seperti debu-debu yang berterbangan. Haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan. Fatad mahil, menjadi rata seluruh alam semesta ini. Fatad mahil, rata semuanya. Wala yabaqi minha, tidak ada yang tersisa daripada apa yang ada di alam semesta ini. Syai'un, sesuatu pun yusyahiduh, yang dapat kalian saksikan, dapat kalian lihat ketika terjadinya hari kiamat itu ikhwan sekalian. Fahina izin tasabul mawazina wa yanqasimun nas kismain, maka pada hari itu adalah tangsabul mawazina, ditentukan nasib-nasib timbangan amal perbuatan manusia. Wa yanqasimun nas, dan manusia itu dibagi kismaini, menjadi dua bagian. Yang pertama suada, manusia orang-orang yang bergembira, beruntung. Wa ashkia, dan manusia yang binasa, celaka, hina dirinya, merugi selama-lamanya. Fa'amma man sakulat mawazinuh, maka dijelaskan di sini keadaan manusia, ya, golongan yang pertama. Fa'amma, adapun golongan manusia yang pertama adalah man sakulat mawazinuh, yang berat timbangan amal kebaikannya. Ayu rajahat hasanatuhu, ayu maksudnya rajahat berat hasanatuhu kebaikannya, ala sayyati, atas dosa-dosa dan keburukannya. Fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka orang inilah berada dalam kehidupan isyah, kehidupan yang radiyah, yang diridhoi, yang menyenangkan, yang penuh kenikmatan surga, yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya di kehidupan dunia. Fi jannatin na'im, di dalam kehidupan surga yang penuh dengan kenikmatan, kelezatan selama-lamanya, kekal abadi. Masya Allah. Wa amma man khaffat mawazinuh, golongan manusia yang kedua adalah wa amma man khaffat mawazinuh. Ya, setelah terjadinya hari kiamat, adapun orang-orang yang ringan timbangan amal mawazinuh, kebaikannya. Mawazinuh itu timbangan, ya, amal kebaikannya. Kembali kepada kebaikannya. Bi alam takun lahu hasanatun, yang dia ini tidak memiliki al hasanat, ya, lahu hasanatun, kebaikan tuqawwim, yang dapat mengimbangi sayiatihi, kejelekan-kejelekannya, keburukan-keburukannya. Fa ummuhu, maka tempat kembalinya dia, ummuhnya dia, induknya dia, hawiyah, yaitu neraka hawiyah. Ayu maksudnya ma'wahu, yaitu tempat kembalinya, wa maskanuhu, dan tempat tinggalnya, annar, yaitu neraka allati, yang min asma'iha al-hawiyah, yang diantara nama-nama neraka, di antara nama-nama neraka itu adalah al-hawiyah, yaitu neraka al-hawiyah, neraka hawiyah. Takuna lahu bimanzilatil dan kedudukannya ketika kita berada dalam neraka itu seperti bimanzilatil kedudukannya induk ibu, berada dalam perut ibu itu. Al-mulazimah, yang terus menerus, ya, kekal abadi di situ. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna azabaha, sesungguhnya azab di dalam neraka itu, karena dia adalah garama, melekat terus menerus, ya, terus menerus melekat pada orang itu. Dia tidak bisa lepas darinya, tidak bisa lari darinya. Wakila, dan ada yang mengatakan inna ma'na dalik, sesungguhnya makna yang demikian itu, fa ummun, makna ummun adalah dimagihi, ya, dimagihi, yaitu adalah otaknya neraka jahanam. Dimagihi hawiyah, otaknya neraka al-hawiyah, finnar, di dalam neraka ayu,
Yaitu maksudnya, ya ini di sini maksudnya ya, maksudnya adalah yaitu yulqa finnari ala rasi, maksudnya orang itu dilemparkan ke dalam neraka itu duluan kepalanya. Ya, yulqa finnari ala rasi, dia dilemparkan dalam neraka itu ala rasi, duluan kepalanya yang dilemparkan, yang dicampakkan di dalam neraka. Bayangkan ini duluan kepala yang jatuh. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kalian apakah itu al-hawiyah, ya, neraka hawiyah. Wa hadza ta'zimu li amriha. Jadi pertanyaan ini juga sebagai bentuk untuk mengagungkan, memperingatkan terkait dengan besarnya perkara al-hawiyah itu. Summa fassaraha biqaulihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menafsirkan al-hawiyah itu dengan firman-Nya, hiya narun hamiyah, yaitu adalah narun hamiyah, api yang sangat panas bergejolak. Ayu maksudnya syadidatul hararah. Ya, jadi al-hawiyah itu adalah api yang syadidatul hararah, sangat panas sekali. Qad zadat hararatuha, dan sungguh panasnya itu lebih panas ala hararin nari dunia, daripada panasnya api dunia sab'ina di'fan, 70 kali lipat, ya. Masya Allah ya. Qad zadat hararatuha ala hararati nari dunia, sungguh panasnya neraka hawiyah itu lebih panas daripada api dunia sab'ina di'fan, dengan 70 kali lipat. Nastajir billahi minha, maka kita berlindung, memohon ampunan, memohon keselamatan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwan sekalian gambaran terkait dengan kehidupan ketika terjadi hari kiamat, ya, kondisinya, kejadiannya, manusia, ya, seperti apa keadaan manusia, gunung-gunung yang menjulang tinggi Allah hempaskan semua. Kemudian setelah hari kiamat terjadi tadi itu tiupan yang pertama, manusia dibangkitkan dari kuburnya, dan wayang kasimun nas kismain, manusia dibagi menjadi dua golongan tadi, syuhada, orang yang beruntung, wa ashqiya, dan orang yang merugi. Dan kita semoga menjadi manusia-manusia yang mendapatkan keberuntungan.